Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahadinal Qur'an wa dzikrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilah wa li syafati rasulillah wa li karamati awli ilah sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. Ila sya'ulillah lana wa lahumul fatihah. Wa ila ruhi jamin syai'in fi ma'adir lahumul fatihah. Wa ila musannif kitab sahih mawaqila fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jasadi jami iman alama fi hadal majlis lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumi linani ridwallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi syai'in wa syukuri nikmati bi niyati sadiqati matawakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qurullahi ayhada tawi ayhada subbab iku syukrullahi nerangake tentang syukur ala nikmatidin ing atase syukur bersyukur pada Allah ala nikmatidini yang atase kenikmatan agama, syukur terhadap nikmat agama yang telah kita peroleh. Makanya penceramah itu ya teman-teman sering berkata, mari kita syukuri, syukur iman, ya kan, iman, Islam, ihsan, syukuri. Pak Tabarok mengkongan ibarat itu ya alhamaka mugi-mugi paring ilham ing sira. Mugi-mugi paring ilham ing sira Allah. Asyukra ing syukur. Lan mugi-mugi paring pitulung sinten Allah di takwa marang takwa. Bahkan bersyukur pun kita berdoa supaya tidak lupa untuk tidak lupa bersyukur pun kita perlu berdoa. Karena kalau kita tidak lupa bersyukur itu artinya minta ampun. Ampun ing oleh paring nikmat Allah. Oleh paring nikmat Allah. Alika ing atase sira. Dimang dan kang us paring taklif sinten Allah ing sira. Kita diberi taklif, diberi beban pada Allah itu ada sebuah syukuran ya. Ya, secara logika sederhana, misal teman-teman bekerja kemudian ya digaji terus gak dikei kerjaan pada sebuah PT misalkan yang karbu kan nomor gaji kita pasti rasanya kayak ya kok cuma tadi dikasih kerjaan sih nggak enak kayak kebaikan nah, makanya kita bersyukur ketika dikasih kerjaan dikasih tuntutan oleh Allah untuk melakukan kewajiban Islam yang berupa 5 itu ya. Yang pertama adalah login ya kan, yang kedua adalah 5 kali bahasa gaulnya apa tuh kemarin yang seperti aku 5 kali check-in yang berupa bahasanya itu kemarin 5 kali check-in meditasi ya kan. Terus sebelum check-in kita disuruh bersih supaya glowing wajahnya, supaya bersih, supaya suci. Setelah itu ada aktivitas selama 30 hari supaya sehat, dan juga ada untuk kepedulian sosial. Citarnya ya responsibility, social responsibility ada, dan juga ada trik ya, trik spiritual ya, yang bagi yang mampu ya berdoa oleh saya. Jadi perlu disyukuri kita dikasih tuntutan beribadah wa ihsanuhulan oleh hingga bagus sinten Allah ilaika marang sira fima ing dalem perkara taat badaka kang merti ibadah kang merti ibadah Allah ing sira pakatuka mongko teman masrahake sapa sira illa fitnah marang itilah fitnah tika aton ya ila fitnah tika marang kepinteran sira wa ahal tukalan nyendekake sapa sira malah dasyura tika ing peninggal ati sira. Maksudnya
Coba pikiranlah dengan hati dan juga dengan pintaranmu. Ba'da ing dalem sakwise ingkung tulang olehe ana sapa sira ingsun, oleh ana sapa ingsun laka maring sira. Iku roiden kang nuduhake sodukon kang akeh temene. Manasihan lan akeh nasihate syafikon kang welas. Hal usinu ana toh bagus sapa sira nahudon ing tangi disyukri kelawan syukur ing Allah. Kelawan syukur ing Allah. Coba dipikir-pikir lagi apakah kita itu sudah bagus cara kita bersyukur kepada Allah. Idza fa'alta dalam nalikane lakoni sapa sira mak ing perkara amaroka kang perintah sinten Allah ing sira. Wa taqabbalta lan nrimo sapa sira mak ing perkara kalafaka kang musnaklif sudah mewajibkan sinten Allah ing sira. Kala teman-teman innahu temen setuhune Gusti Allah iku layu nika ora paring den Allah nikmatan ing nikmat ujibu kang den wajibake asyukur ing syukur. Allah itu tidak mewajibkan kalian diberi nikmat kemudian disuruh bersyukur. Illa kejaba wasolaha nemokake sinten Allah ing sira ing nikmat, nemokake sinten Allah ing menyertai sinten Allah ing nikmat qabla syukur sadurunge syukur ma ing perkara salafaken tinggi binikmaten kelawan nikmat ujibakan den wajibake asyukur ing den syukuri fil mu'tani ing dalem awalane ing dalem kawitane pertama kali yang baru kan ya Allah itu tidak memberi nggak mewajibkan syukur tetapi ya itu sudah menjadi kebutuhan kita kok nggak disyukuri kan konyol juga kan akhirnya. Wakola Hasan bin Ali radhiyallahu anhu nikma utawi paling nikmat ukai paling nikmate sing diparingi Allah kenikmatan yang paling nikmat iku aksaro luwih akeh min ang pastari tinimbang saking oleh den tuku apa ni amilah illa kejaba ma perkara aana kang nulungi sinten Allah kalihi ing nasiman badunubu utawi pira-pira dosane apa jenenge Ibnu Adam iku aksaru luwe akeh min ang tukfaro tinimbang saking den ngapura apa dulu illa kejaba ma perkara afa kang ngapura kang Gusti Allah anu wa satu nembangake li Mansur bin Ismail Al-Faqih Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Syukur ilahi utawi syukur marang pengiran bersyukur terhadap Allah iku nikmatun nikmat. Syukur kepada Allah itu nikmat. Mujibatun kang den wajibake. Syukur iki marang syukur marang Allah. Kita bersyukur itu sebuah kenikmatan. Pakaifa mongko hale kaya apa? Syukri utawi syukur ingsun diri ing ngabekti Allah wa syukri lan utawi syukur ing Allah. Iku man wong kirihi ngabekti apa jenenge ngabekti ing Allah. Wa idza kunta lan ing dalem nalikane ana kan syukri saking syukur marang Allah. Ya mahu ya nikmate Allah iku ajizan. Pakaifa mongko hale kaya apa bika kelawan sira ida qasorta ing dalem nalikane pepeko. Pepeko itu terlena. Tima ing dalem perkara amaraka kang pus perintah sinten Allah ing sira. Al farota utawa farta lupa tima ing dalam perkara semacam apa ya farta itu kayak mengabaikan tima ing dalam perkara kalafaka kan mustaklif sinten Allah wa nahu utawi manfaatnya mah iku awak luwih bali nek ngasih ing ngasih lalu fa'alat lamun senajan lamun nglakoni sapa sira iman maksudnya bagaimana kamu lupa terhadap syukur mengabaikan syukur padahal nikmatnya itu sangat-sangat bahasanya itu profit yang diberikan Allah itu pada kita lebih besar gitu. Kok bisa-bisanya kita lupa berkosiran dan harota kalau aku ana ta sapa sira bisa yang ini amihi maring kira-kira sampurnane nikmat Allah iku illa kufuran kecobaan ingkang akeh oleh ngupuri wa tidak ihilan ngawiti al-ukula ing ukul berakal illa mas ron kecoba kang den bedah sapa sira
bagaimana kamu itu kok kufur nikmat ya, bahasanya kufur nikmat. Kok bisa-bisanya kita itu kufur nikmat. Ya'rifuna podo ini ayat ya. Ya'rifuna podo terus sapa kufar nikmat Allah ing nikmati Allah sumayang kiruna nuli mengingkari kufar ing nikmati Allah. Kalau mujahid ya'rifuna sebenarnya tahu, ngomong kafir itu tahu maing perkara ada jauh kang milang-milang sinten Allah alaihi ngelase kufar min ami saking nikmati Allah. Yo akeh sebenarnya tahu orang-orang kafir itu nikmatnya ya. Ilmuwan-ilmuwan yang sering melaksanakan apa bahasanya iman riset itu sebenarnya tahu kebesaran Allah ya, tapi cek podo apa ya bahasanya ini dalam arti ilmuwan yang ateis yang agnostik itu ya, itu keren, itu nggak ada makhluk yang bisa menciptakan semesta, menyiptakan nyamuk yang bisa membunuh barang yang besar ya kan. Sebenarnya tahu kalau itu adalah keajaiban Allah, tapi sumayung kirunaha padha kufar bayung kirunaha lan kufar ing ni'amihi nikmate Allah innahum dikaulihim kelawan ucapane kufar innahum temasune kufar iku warisuha maris apa kufar ing ni'amihi kan abaihim saking bapak kufar. Jadi orang-orang kufar dahulu itu menganggap bahwasanya nikmat yang dia peroleh itu hasil dari warisan orang tuanya, hasil dari warisan orang tuanya, peninggalan orang tuanya. Atau ilmuwan zaman sekarang mengatakan kehebatan ini adalah hasil dari teori evolusi yang dulu gitu kan. Hasil evolusi alam semesta yang dulu, bukan murni ciptaan tuh. Hasil bagaimana semesta ini terbentuk itu ya dari evolusi dari dulu. Ya, nggak boleh, tidak boleh kita seperti itu, harus tetap beriman. Au iktasabu ha utawa golek sama kufar ing ni'amihi ya alihim kelawan penggaweane kufar, kelawan usahanya kufar. Jadi mereka menganggap kayak kehebatan duniawi sekarang ini itu adalah hasil dari kreasi kita, hasil riset dari kita ya, hasil dari eksperimen kita. Padahal kalau kita logika, manusia zaman sekarang itu nggak ada yang benar-benar menemukan, tidak ada yang benar-benar menemukan. Semuanya kombinasi dari apa yang ada yang diciptakan oleh Allah. Manusia itu ya benar sih, hanya menemukan tapi tidak menciptakan. Coba bayangkan gedung pencakar langit yang berdiri tinggi. Itu kan semua menggabungkan, semuanya adalah unsur menggabungkan dari ciptaan Allah, bukan menciptakan sendiri manusia itu. Nggak ada yang menciptakan sendiri, semua adalah gabungan. Mesin tercanggih, misalkan HP lah yang kita buat live, itu kan gabungan dari nikel, gabungan dari unsur-unsur alam ya kan, gabungan dari apalagi listrik pun kembali lagi memakai unsur alam yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang kemudian menemukan nikel sendiri, menemukan listrik sendiri, nggak ada manusia. Kita nggak boleh sombong dan tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Manusia kendaraan itu juga semuanya gabungan, oli, ada bensin, apalagi itu namanya besi, kerangkanya, dalamnya, itu semuanya adalah menggabungkan semua ciptaan Allah. Jadi manusia itu sifatnya hanya menemukan, tidak menciptakan. Cobalah, adakah manusia yang kemudian benar-benar menciptakan sendiri gitu kan, mau menemukan menciptakan? Saya kira nggak ada. Orang manusia lahir itu juga, kita lahir di kandungan itu kan juga diciptakan oleh Allah, bukan manusia yang nggak ada. Kemudian robot itu melahirkan anak kan juga nggak ada. Waruya ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anqol yakulu berfirman ini bahasa Jawa sih apa ya, ngendikan sinten Allah ya ibn Adam, Adam ang softani ora gawe adil, orang gawe adil atau habibu ono tok demen ingsun atau itu apakah kamu suka cinta ilai kamarang sira ini kami kelawan pira nikmat wa tatam matulan gawe bendu sapa sira ilai marang ingsun bil maksi kelawan maksiat khairi utawi kebagusan isun kebaikan tu ilai kamarang sira ikuna zilun kang temurun syaraka utawi syirik sira ila saidin maring iku munggah ilai marang ingsun iku sing aku menurunkan sebuah kenikmatan, tapi kamu membalasnya dengan kesyirikan.
kam pirang min malaka karimung kang mulya. Malaka iku apa ya? Kraton, raja. Karimun kang mulya iku ya satu munggah ilaya maring ingsun ningkas saking sira diamalin kelawan. Malaka itu ini apa kepemilikan. Min malaka saking perkara kang sing dimiliki kepemilikan. Karimun kang mulya iku ya satu munggah ilaya marang ingsun ningkas saking sira diamalin kelawan amal kopi kang Allah. Aku banyak menurunkan kebaikan-kebaikan, tapi kamu menaikkan malah menaikkan sebuah kemungkaran. Dari gitu. Makola baju sulaha usalaf. Kira-kira orang soleh, selama salaf sing soleh. Kot asbaha teman-teman jadi esok bina kelawan kita jadi esok iya cepet-cepetan gitu lah. Asbah cepetan bina kelawan kita mini ami saking bayane saking kira-kira nikmatilah ma apa mau perkara lanu sihikan ora lewat itu dulu ya maka kasroti mas sartane akeh perkara nak sihikan durakane ingsun ing Allah lawan mah kang durakane ingsun ing Allah lawan mah pala natri mongko ora weruh sapa ingsun ayuhuma di perkara naskuru kang syukur sama kita hal ajmila ana toh ing bagus perkara hal ajmila ma ana ing bagus perkara yang siru kang gelar sinten Allah ing ambiha utawa ya kita belajar dalilnya kan belajar lain kafartum fa innahu ada syahid lo yang jelas. Bagaimana tuh lengkapnya? Lain kafartum lagi dan apa? Nah itulah pokoknya itu kok saya sama-sama lupa ini. Ayu kok balaha yang utawi ento nerima sepaman ing nikmah muntasilan kang manut lima maring perkara kulifa kang merti-merti sapaman kelawan ma minha saking nikmat lakokuluha utawi nrimo nikmat yakunu iku ana apa nikmat diadaiha kelawan nekani nikmat suma fisyubillahi nuli kelawan syukur maring Allah taala ala isti bayane min istaiha saking nekake utawa aweh kebagusan apa nikmat fa in bina mongko sunni kelawan kita minal hajat saking hajat ilani amihi maring pira-pira nikmate Allah apa iksaru hajat kang akeh kang luwih akeh mimma saking perkara kalafana kang naklif kang nikmat yang diberikan kepada kita itu lebih banyak daripada sesuatu yang kalafana kang naklif sinten Allah ing kita kelawan man min syukri ni'amihi saking syukur marang nikmati Allah fa'in mongko temustune nah nutawi kita iku adinan kang nekan sebab kita adinan kang nekan sebab kita hakku nikmati nikmat yang benar yang hakiki ditaklifi dalam merti-mertine Allah tafadola mongko ngungguli apa nikmat isda nikmati kelawan nekane nikmat min gori jihati taklifi saking tanpa arah-arahe merti-merti falazimat mongko tetep apa nikmat loro waman utawi sapane wong iku lazim tuhu natep sapa man nikmatane ing nikmat loro pakat utia mongko teman-teman den paring soman hadat dunia ing bahagia dunia Pak akhirana akhirat. Jadi kewajiban kita dikasih taklif itu adalah kenikmatan. Kita dikasih nikmat yang berupa taklif, kemudian tafadula biizda nikmati min ghairi jati taklifi, dan juga dikasih nikmat yang itu bukan berupa ibadah. Turu ya kan, itu nikmat kan, turu, terus lali lupa itu juga nih teman-teman, lupa itu juga ingat. Bayangkan kalau kita nggak dikasih lupa, yo overthinking tadi misal tadi lewat dikatakan sama teman, oh hei jomblo lewat, dan itu ternyata masih ada di ingatan terus kan, bisa stres kita kalau nggak dikasih lupa. Jadi bersyukur, lupa itu syukur banget itu. Tetangga bilang, hai kai jadi pengangguran kan. Kalau itu terus mengingat di badan otak kita, stres wes. Makanya kita bersyukur banget dikasih lupa, itu sangat-sangat bersyukur dikasih lupa teman-teman ini ya. Itu kalau nggak dikasih lupa, apalagi kalau nggak dikasih tidur, jadi nikmat. Makanya termasuk adalah
wahing, bersin itu juga nikmatkan. Ketika kita bersin disuruh alhamdulillah. Itu nikmat-nikmat di luar takdir. Nikmat yo kui syukur apa namanya lupa kalau ternyata misal MU lagi terseok-seok dan kita lupakan hal itu kan juga nikmat. Coba kalau setiap hari ingat kalau MU kalah terus kan juga susah seperti itu. Coba sekali-kali bersyukur alhamdulillah ya Allah kau telah memberikan lupa terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh teman-temanku dan aku lupa, itu sangat bersyukur sekali. Coba kalau ingat, wah dibuat bahan kunjingan. Sayangnya Allah memberikan nikmat berupa lupa, tapi teknologi membuatnya berupa screenshot. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika sudah dikasih dua nikmat itu kurang pinah. Ketika kita falazim tu nikmatani waman lazim tu nikmatani fakot putih ya ada dunia wal akhirah, kita dikasih kenikmatan dunia dan akhirat. Bahada utawiman dua yoman iku asa itu kang wong kang bejo ora laki ngerti mutlak jelas iku wis beruntung pol wa ing kosarna wa ing pasorna lamun kurang pepeko sapa kita fi ada ima ing dalam kani perkara kalafna kang den perdi-perdi seperti kita kelawan mah awake dhewe lali min syukur saking syukur emang kosoro mongko kurang ana saking kita mak ing perkara watak kita kang ora keperdi maksud dalam nikmati saking nikmatnya. Kalau kita melaksanakan kita lupa syukur terhadap ibadah, lupa terhadap syukur yang sifatnya ibadah, kemudian kita lupa ya. Apalagi malah ibadahnya dengan cara yang sombong. Nanti nikmat-nikmatnya di luar ibadah itu akan dicabut dari kita. Makanya teman-teman alhamdulillah, makanya nanti iku jangan lupa alhamdulillah masih dikasih iman, Islam, ihsan. Tiga itu jangan sampai lepas teman-teman. Tiap doa itu aja mendungo sing model kayak pedagang terus ya Allah tadi ya Allah sugih ya Allah sukses itu ya oke nggak masalah. Tapi hal-hal yang kecil ya kan. La in sakartum fa azidannakum ya kan wa in itu tadi awake dhewe lupa. Awake dhewe tidak menerima la in kafartum apa namanya? Pak Indah tapi lasyadid. Awake dhewe tadi kufur nikmat dikasih adab yang besar. Ini nikmat-nikmat seperti ini misal ya teman-teman dikasih kiriman uang oleh orang tua nih di kampus atau di pondok sedikit itu disyukuri ojo sambat kok sedikit banget ya kiriman ini wah bahaya itu. Jadi ya alhamdulillah wong tuane cek iso ngkai kiriman, wong tuane cek iso mengasih kiriman. Atau sebaliknya, ketika orang tua anaknya kerja atau anaknya di luar, kemudian anaknya ini ngasih uang kepada orang tua dan jumlahnya ternyata sedikit. Ya ojo sambat, lho iku jek bersyukur wong anaknya jengkei duit sithik wong biasanya njaluk ya. Itu sebuah prestasi orang. Misal ada anak ngasih uang kepada orang tua. Ya ojo dikufuri, ojo dikasih kufur nikmat. Kok nek moro-moro dikasih cobaan, anaknya gak iso ngkei sithik terus njaluk iku gede kan juga bahaya. Makanya manajemen syukur itu juga perlu teman-teman. Misal nih generasi sandwich nih, aku sendiri duit nih orang tua aku, jadi sambat ya kurang nangguh. Ya, pokoknya hal-hal kecil perlu kita rayakan. Nafarat mengko melayu, apa nikmatani nikmat loro, paman utawi sama wong nafaras kang melayu. Iku nafaras melayu, kan saking man, apa nikmatani nikmat loro, pakot suliba mengko den dedel, mengko temen-temen dedel. Dunia bagian dari dunia buat akhirah lan akhirat. Nah, awake dhewe lupa dua kenikmatan tadi yowes didedel. Pokoknya di kitab ini tuh sering banget mengajak kita menengok ke bawah untuk unsur duniawi dan menengok ke atas untuk tahayyul ukhrawi. Nek ndelok dunia ndelok sing luwih miskin daripada awake dhewe. Nek sing jomblo umur 30 misal jomblo waduh. Yo bersyukurlah jomblo sejetia urip ya kan. Banyak juga yang di usia 30 itu ternyata sudah mati kan juga banyak. Jadi bersyukur 30 jomblo, ternyata banyak juga di usia 30 yang ternyata sudah bercerai. Dan yang sudah bercerai pun ya perlu ada hal-hal yang patut disyukuri. Ada juga yang bercerai dan dengan cerainya itu caranya itu lebih kejam, diselingkuhi kan banyak. Mending cerainya dengan terhormat. Lah sing cerai ini gak terhormat itu banyak sekali. Makanya hal-hal kecil perlu kita tanyakan teman-teman ya. Salamnya pun mau orang ono ikulah kudeman fil hayati dalam urip
handon bagian wala fil mauti lan ing dalem kematian apa rohatun kepenak. Nek awake dhewe lupa bersyukur, maka kenikmatan di dunia dan akhirat akan dicabut. Wes, emang siksa kematian itu seperti apa? Ini lah logikanya. Teman-teman ketika mau tidur, ikut cek umat, sirai cek umat, cek overthinking, tangi-tangi kadang aja rasa mumet. Ikut tidur yang ketika kita bangun bisa merubah keadaan. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan susah, dalam keadaan repot, tidak beriman, dan ternyata kematiannya abadan. Setelah itu hidup lagi tapi abadan, nggak ada potensi untuk memperbaiki lagi. Itu gimana coba? Hanya ngeri pokoknya. Nah, mikir-mikir lemah ini yo kadang mikir-mikir kematian memang ngeri ya teman-teman. Tapi ya setelah ini kita rayakan lagi dengan halal yang halal ya kan. Wahada utawi man wa yaman iku asyaki ya wong kang ciloko, iku asyako wong kang ciloko. Istiqomah kelawan apa yang ngahaki walai salah narano yang taruh milih itu yang taruh milih asik wata ing ciloko alasan ada tinggal bejo. Dunupin kang duweni ngakal soalnya kang bagus balak aklinan orang kang duweni akal salibin kang syukur tidak hanya berkata ya teman-teman ya, syukur juga buat sing sugih cara bersyukurnya gimana? Yo biamreh lah zakat ya kan, sedekah. Sing miskin gimana cara mensyukurinya? Enggak maling gitu, enggak ngutang sing terus kemudian ngutangi balik-balik nih ya kan. Sing jomblo bagaimana bersyukurnya? Yo minimal enggak ngelarani hati ini wong liya ya toh, tidak mem-PHP perempuan lain dan perempuan tidak mem-PHP laki-laki ya kan, itu syukur yang jomblo. Nek sing wis rapi piye sore yo hak-haknya dikasih ya kan. Hak suami istrinya dikasih. Apa kalau Allah Taala laisa ora ono iku bi amanikum kelawan den tentokake kelawan angan-angan sira wala amanilan ora kelawan angan-angan ingsun wala amanilan ora kelawan angan-angan ahli kitab manutang wong ya malu kang ngamal suaning Allah jazabihi mongko den welas mongko den wales bihi kelawan su. Nah ini adalah dalil. Kemarin di postingan saya terbaru itu ada yang mengatakan nggak percaya sama karma, padahal ini jelas ini. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, tidak dengan perkiraan pemikiran ahli kitab dan sudah tidak berpemikiran sendiri. Pokoknya siapa saja yang maya amala su'an yudzabihi sing ngakoni elek yo bakal diwales. Lah masalahnya yang membalas ini adalah pembalasan di dunia atau di akhirat kita nggak tahu. Arwa meski atake sapa al-Aqmas al-Muslim ola Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya Rasulullah man kali apa itu asyada menunggu take hadir ayat mana yang lebih berat daripada ini mayak masuk angin zabihi di fakolah Nabi ya apa inna musibah di dunia ikut jajaran diwalis musibah di dunia adalah diwalis wah talafalan persulayan sopo al mufassiruna biro persulayan itu berbeda pendapat cepat mufassiruna dia berarti tafsir tidak milikau di ta'ala sano'a dibuhum marota ini sano'a dibuhum marota ini sano'a dibuhum bakal pakainya sin nyambung nah sin nyambung berarti bakal ngadap yang munafik marota ini lawan tergambalan pakainya sin di dalam ilmu nahu pakainya sin nyambung sin apa ini sin mudorah ya salah satu makanya kan ada sin tak anis. Nah kalau sinnya itu nyambung itu akan segera dilakukan itu adabnya itu bakal gitu. Nah pakainya saufa yujud nanti orang yang akan diadab dengan dua kali ini bagaimana maksudnya fakola ba'dhum akadul adab ini salah satunya adalah salah satu dari dua adab adalah al-fatihah itu kamar molek di dunia fatihah di dunia berat UWP berat di dunia adabnya di dunia masani sing ketemu itu ada buku ada buku. Nah saya tadi lihat di tafsir ini bagaimana sano'a dibuhum marotan ini adalah orang-orang munafik. Ini ayat nanti juga ya teman-teman di tafsir ya ada dua adab yang itu segera dilaksanakan adalah surat Taubah 11 kemudian. Nah ini bukan tentang kita apa-apa bukan, tapi adab terhadap orang yang munafik. Orang yang munafik itu bagaimana? Sembunyi
orang yang di depan bilangnya A, di belakang B, di depan ketoke halus, ternyata di belakangnya berakal bulus, ya. Di depan kata-katanya sangat masuk, di belakang ternyata menusuk, di depannya manis, ternyata di belakangnya main-main sangat-sangatlah sadis. Ini adalah orang-orang munafik. Jadi buka ayat 101 surat At-Taubah. Maqala Abdurrahman bin Zaid ahadul adabani ma sahibuhum iku bila ini munafikin bidunya di amalihim di dalam bondone wong munafik wal aulatihim lan pira-pira anake munafik makane pejabat-pejabat sing delalah korup sing delalah manfaat cek rakyat tanpa hak iku delalah yo dunyone kemudian diadab anak-anake gak jelas wakeh toh anak kiai desa wis wakeh sing pinter-pinter cerdas jadi dokter. Lah kok anake dosen-dosen profesor dokter delalah kok kon kuliah ruwet ya sapolillah itu perlu disudahkan juga itu. Tapi ya kita jangan sudahkan lah. Mungkin ya salah satu bentuk adabnya adalah amwalihim wa auladihim, harta dan juga anak. Anak jelas ya. Nah, dalam bentuk harta itu coba saya itu kemarin di Bekasi ya, ada kebakaran di dekat Aksara sini. Kebakaran itu saya membayangkan kebakaran itu bisa jadi hartanya itu dia banting tulang seumur hidup lah, hartanya habis begitu saja dalam dilibas begitu saja nggak ada sehari. Ngeri Gusti Allah ini. Gusti Allah ini harus memurkai dan kita nggak bisa menerka-nerka. Begitu pula kalau Gusti Allah harus cinta, kita juga nggak bisa memprediksinya datangnya dari mana. Wah, sebelah. Moro-moro kemarin yang misal yang bentuknya cinta adalah kemarin sih guru ngaji yang itu kan yang kemarin di 25 juta kan banyak sekali kan ininya yang membantu ya. Itu Allah ketika murka kita tidak bisa menerka, dan Allah ketika cinta kita juga tidak bisa memprediksi datangnya dari mana. Karena ya Allah supaya awet ibadah terus ya. Maksiat yo kadang kala nek ibadah yo sak teruse. Itu gak maksiat itu kan. Bahasanya utai kakap itu ada belakhir finar jelas. Kemudian sebab selanjutnya adalah istidrat bin membahas tentang istidrat. Walaisa wa innal ahlul ma'asi lazatan min usi. Kalau alam bisawab al-fatihah. Alhamdulillah wa di Rasulullah wa di karamatil awliya ilah wa di namul fatihah. Ilah radhi rasul masyina fi mahadif Isa sallallahu alaihi wasallam Lahumul Fatihah. Ilah radhi rasul masyina fi mahadif Isa Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu ta'alumi dinali ridaulah wa ijrari kali anasi wa khuri wa di'isya'itini wa syukurin yang berdikini risaulikan matawaku. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bab ini ya, istidraj. Al-istidraju aihada utawi iki bab nerangake al-istidraju tentang istidraj. Bini'ami kelawan nikmat. Pembiaran istidraj. Walaisa lan ora ono wa innala senajan merkoleh sapa ahlul ma'asi pira-pira wong ahli maksiat ladatan ing ya ladat serapan bahasa Indonesia kenikmatan Mas ya jadi katakan min aisin saking pangupot jiwa au adroku utawa nemu sapa ahlul ma'asi amniatan ing perkara kang den angen-angen minat dunya saking dunya kanat iku ana iku alaihim ing atas ahlul ma'asi apa nikmat ahli maksiat kemudian mendapatkan nikmat dan memperoleh au adroku amniatan minat dunya memperoleh sesuatu yang diinginkannya perihal dunia itu tidak dinamakan sebagai nikmat yo secara apa ya nikmat tapi tidak hakiki. Bal baikot yakun terkadang ono apa dalika mengkono ladatan min aisin kenikmatan tadi
iku istidrojan pengelulu. Istidrojan itu pengelulu. Bahasa Indonesianya pengelulu apa ya? Dilulu. Nek wong Jawa kan dilulu malah kolu ngono kan. Cah cilik es terus, es terus, es terus. Nah, kan itu kan dilulu. Ngopi terus, kan? Itu kan dilulu. Itu istidrojan ya seperti itu. Bahasa Indonesia nggak tahu. Bukan nanti aja yang ngasih tahu ya. Bahasa Indonesia dari ngelulu. Pembiaran mungkin ya. Pembiaran tapi dengan kalimat yang melarang sebenarnya, nadanya melarang. Es terus, ngopi terus, begadang terus, oh terus gitu. Ini namanya itu, wanikmatan dan siksa. Pakai kof ya, bukan ain. Nikmatan, nikmat. Ain tapi nanti nikmat. Nakomah, nikmatan. Siksa. Warwalon nus riwayatake dengan aflahi. Kok lagi kok gak enak biangan. Oh iya bener. An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan idza ra'aita indalun nalikane ningali Allah taala ketika kamu melihat Allah to aweh hale aweh sinten Allah al ibadah ing abet ing hamba yasha'u mak ing perkara yasha'u kang yasha'una kang kersa sing dikarepne sapa ibad malam asihim ing ngarasi pira-pira maksiate ibad iyahu ya ing Allah fa inna ma'angin ini dari ka utawi mengkono-kono yukta iku istadrojan istidrat pembiaran penglulu minhu saking Allah laku marang ibad ketika kamu melihat Allah itu memberikan kepada seorang hamba sesuatu yang dia harap nih, padahal dia selalu continue melakukan sebuah maksiat, padahal dia selalu menjalankan maksiat, bukan selalu tapi juga menjalankan maksiat. Itu dinamakan istidrat. Tumatala nuli motos dengan Nabi. Palama moto itu secoba alusnya apa ya moto? Maos. Palama nasu ing dalam moko semangsane lali, moko semangsane lali. Ma ing perkara dukiru kang den tuturi nali sapa ya menungso dukira kang den tuturi sapa menungso dilawan mah patah namung buka sapa kita alihim ing atase nas menungso apa polisain ing pira-pira lawang saben suci-suci hatta ida fariku sing nah bima kelawan perkara utu kang paringi sinten nas akot naku mongko nyiksa ingsun ing menungso sakdatan hale mendadak disiksa mendadak fa'idah mongko tawi ngurung rotat hum utawi nas iku mobilisuna kang pegot kabeh saking kabehane kebagusan. Jadi ketika mereka sudah melupakan ya perintah-perintah Allah kan kemudian ya mereka maksiat, tetapi di sisi lain Allah fatahna alaihi babul syai'in. Semua pintu-pintu kenikmatan itu dikasihkan kepada orang-orang tadi, maksiat tadi. Hatta idza faru ketika dia berselebrasi kan bima itu dengan segala sesuatu yang sudah diberikan Allah, sudah berselebrasi kan. Tiba-tiba dikasih serangan balik. Akhadnahum qatatan. Diseksa dengan mendadak. Ya namanya seksone Allah kan mendadak dan tidak bisa diprediksi. Sebagaimana Allah memberikan rezeki yang tidak bisa diprediksi, siksa juga sama, tidak bisa diprediksi datangnya dari mana. Makanya awake dhewe ya Allah, alhamdulillah ya pengkora diazab awake dhewe. Dan orang-orang tadi itu mukhlisun kang pegot kabeh saking siksa kabeh kebagusan. Makanya teman-teman pinter-pinter untuk mawas diri ya. Hasibu qabla atau hasibu ya. Tentang bagaimana kita untuk mawas diri supaya tidak terlena. Kita bisa nikmat ini benar-benar nikmat atau istidrat. Awake dhewe salate gak bagus tapi kok jalan hidupnya selalu mulus. Nah, ini apa? Ada yang selalu, ada something wrong ini pasti. Makanya di teman-teman ayo bareng-bareng ya. Jangan selalu menghakimi yo piye caranya awake dhewe bagi bareng-bareng lah seperti apa kira-kira kehidupan kita, apakah sudah benar-benar baik apa ternyata dilulu, dipenglulu, dikasih istidrat oleh Allah karena ngeri.
ngeri sekali. Efek dari istidrat itu ngerinya di mana tadi berketatan. Siksaannya itu langsung ketika ya kan. Misalnya naudzubillah dagangannya timbangannya dilebihi, laris ya kan, selalu melakukan kecurangan dalam berdagang, tetapi laris terus. Barang-barang ini padahal fake ya kan? Padahal KW ngakune ori, nah tiba-tiba disiksa karo Gusti Allah, misalnya kebakaran ya kan. Makanya kita bisa melihat itu antara azab atau ujian itu kembali kepada kita sendiri. Awal Dewi merasa takwa terus, kemudian ada sesuatu yang tidak enak, berarti itu ujian. Dan namanya ujian pasti ada kenaikan. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang tidak enak dan kita memang bermaksiat, nah itu namanya azab. Namanya azab ya wis, kon sadar awal Dewi. Fa'amal muharramatu anapun utawi pira-pira kang den haramake alati kang yamna kang nyegah apa asyar usara minha saking muharramat wastakara lan tetep apa taklifu paperden taklif sesuatu syariat yang melarang atau suatu paksaan aklan ing dalam aklan utawa saran utawa ing dalam syariat innahi kelawan menyegah anha saking muharramat patang kosimu mongko kebagi ismaini ing dua pantuman. Jadi sebuah larangan kepada manusia kan, larangan terhadap manusia itu terbagi menjadi dua. Jenis-jenis larangan ya kan? Jenis-jenis larangan yang kita tidak boleh melaksanakannya itu ada dua. Minha setengah saking salah satunya mau tahu perkara takunu kang ono apa nufusu pira-pira ati nafsu iku dak yen kang narik ilaiha marang marang muharramat, marang sesuatu yang diharamkan. Wa syahwat lan syahwat iku baisatan kang tangi alaiha ing ngrase mah. Ya, pertama adalah larangan yang memang itu nafsu itu sangat condong untuk melakukannya. Larangan yang nafsu condong banget untuk melakukan sebuah larangan tadi. Contohnya apa? Kasifahi kayak zina kan. Masyhur bil khamr ngombe khamr. Larangan yang pertama adalah sesuatu yang nafsu itu enak, larangan yang itu enak tapi dilarang. Zina, terus khamr, zina enak gak? Yo enak menurut wong-wong kae yo. Tapi Allah melarangnya. Khamr enak ya kan, tapi jangan sampai melaksanakan. Ya, alhamdulillah kita semoga yang belum jangan sampai ya, yang sudah yo tobat toh. Karena yo secara ya kita logika aja lah, kalau zina kan hifdu kalau secara kemanfaatan hukum, secara kalau katanya ini ya Van Kelsen ya, ada kemanfaatan hukumnya, yaitu adalah pelarangan zina adalah supaya ini kan supaya jelas kalau makosi itu syariahnya ala satu yaitu hifdu nasl ya, menjaga keturunan, dan sebelum Homer itu kemanfaatan hukumnya adalah hifdul akal. Fakot zajara mau ke teman-teman nyegah sinten Allah anha saking ma li kuwatil baisi krono kuwate perkara kang narik krono perkara kuwate perkara ning alih nasima masyiddatil maililan krono condong ilaiha maring ma binau ini kelawatan perkara minajabir saking penyegah haduhuma utawi salah sijine penyegah iku hadun ajilun had larangan ajilun kang gigi had yang segera dilakukan ya tatu kang maraini bihi kelawan had apa al jariyu wong kang kendel wasani utawi kang itu iku waitun ancaman ajalun kang segera dilakukan kang tumibane sing mencegah ya sedajiru kang nyegah bihi kelawan ancaman sinten ataki wong kang wedi ing Allah. Jadi untuk antara zina dan subril khamr atau sesuatu yang kelihatannya nikmat tapi dilarang tadi ya kan, itu ada had, ada hukuman yang segera menyelesaikan ya kan. Contohnya apa? Ranjam mati ya kan sudah selesai, mau diranjam kan udah menyelesaikan masalah ya kan, karena diranjam hadun ajilun yartatu bi al jariyu, yaitu
sebuah hukuman yang segera mungkin hukuman yang menyelesaikan wong kang kendel, wong sing ngeyel tadi selesai, ya wong diranjam, zina kan diranjam, selesai itu. Itu kalau di dalam hukum positif ini adalah tujuan dari sebuah pemidanaan ya kan. Di antaranya kan memulihkan perkara seperti pertama lagi atau itu kan. Antaranya lagi adalah membuat jerah. Nah kalau di versi ini menyelesaikan masalah supaya tidak dilakukan lagi. Jadi kan apa sih alasan hukuman-hukuman itu kan kalau di hukum positif ya teman-teman, itu kan ada sesuatu yang memang efek jerah, kan ada bahasa-bahasa itu kan efek jerah ini di penjara dan yang lain-lain. Ada juga yang kalau sifatnya penipuan atau perdata kan ancamannya hukumannya kan tujuannya untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang dialami ya kan. Itu. Nah ini teman-teman di teman-teman yang keamanan atau siapapun yang memiliki kendali terhadap sebuah peraturan ya ketika menghukum itu dilihat dulu, ketika dihukum itu dilihat dulu apakah itu memberi efek jerah atau memang mendidik atau memang mengembalikan kerugian. Ya, maksud misal nih ada santri ya kan? Santri kemudian ngerusak lampu. Loh, hukumannya jangan dipecuti lah ya. Jangan komoco Al-Baqarah ya itu kurang tepat. Ya hukumannya ya sesuai itu karena menghilangkan sebuah materi ya didenda, hukumannya denda. Nah, enak sing rame kemudian nakal ya itu disesuaikan, efek jerah itu disesuaikan. Itu ya. Kalau ini hukumannya yang pertama adalah hadun ajlun yartatu bihi al-jari. Langsung selesai ya, contohnya adalah ranjam. Orang zina diranjam, selesai itu udah masalah. Tapi apakah itu mau dilakukan di Indonesia ya nggak bisa bos. Hukum kita nggak pakai hukum Islam ya. Kemudian kecuali di Aceh. Kemudian wa'idun ajalun yasdajiru bihi attaqi. Kemudian ancaman yang untuk mencegah dilakukan lagi. Pemidanannya itu. Nek wong ngombe iki hukumannya apa ya nek ngene Al-Qur'an. Apa sama ya? Nggak sampai dirancam kan kalau orang minum minuman keras itu. Nah kalau di Indonesia minuman keras itu nggak ada hukumannya bos. Di Indonesia nggak ada. Mendem awakmu secara minum minuman keras nih, dirimu neng omah kemudian ngombe atau di trotoar terus minum minuman keras di toko ngombe, itu nggak masalah secara negara. Dan itu nggak salah secara negara loh ya, nggak masalah. Masalahnya nanti menjadi masalah ketika awakmu mendem, ngombe, kemudian moro-moro jotosi koncomu, yaitu jotosinya itu bukan karena minum minuman keras, tetapi hukuman karena menyakiti orang lain, membuat keonaran dan permasalahan. Gitu, hukum kita memang seperti itu. Makanya di toko-toko itu hukumannya adalah ketika ada razia itu razia miras yang tidak berizin, bukan razia larangan miras enggak, bukan larangan miras dilarang beredar enggak, tapi yang diambil garis bawahnya adalah penyalahgunaan atau perizinan atau penyelundupan miras. Nah ini izin, yuk oleh sah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang kita harus bisa mengimbanginya. Minhalan ikut tengah sangking tadi. Alasan Allah itu mencegah melarang sesuatu yang selanjutnya adalah utawi perkara takuna kang ono apa anu supir atina syaitu iku kang keting minha sangking ya karena nafsu sudah nggak mau melakukannya dan Allah melarangnya gitu loh. Contohnya apa? Masyawatu lan sahwat iku masrufatun kang den ingoaking anha sangking sahwat itu nggak mau juga. Contohnya kaakil khobaisi koyok pira-pira barang kang jember mangan bekicot, Syafi'iyah ya, mangan bangkai. Itu kan memang nafsu nggak mau, apa sing gelem mangan bangkai kan nggak ada. Wal mustagfirati lan pira-pira barang kang jemberi, barang-barang sing jemberi. Wasyur bisumumilan ngombe pira racun dilarang al muslifatik kang merusakake. Ngombe sesuatu yang merusak dan memang ya badan memang nggak mau. Faktasiru mongko ngringkes inten Allah fi jazzi dalam nyegah anha saking perbuatan tadi bila dilawan ancaman wahdahu hale siji apa ancaman ya ancamannya hanya satu
Ancaman pemidaannya ya satu, dunal hati, duduk hati tidak ada hukuman, ya tidak ada hukuman selanjutnya li ana nufusu krana selugune nafas. Ya ancaman lho, ojo nggak enek awakmu mangan bangkai. Yo saya kira ya dilarang tok, tidak ada apa namanya ancaman hukuman yang lain ya kan. Awakmu mangan bekicot ya mangan, tapi paling ya mengentu dosa tok. Tapi di dunia kan nggak diproses dirimu kan. Mustaidatun kang cawis-cawis fizatsi dalam nyegah nganha saking saking perbuatan di atas tadi mangan sesuatu yang menjijikan masyahwatu tapi syahwat iku masrufatun kang den ngokake nganha saking takun nufus nafiratun minha sesuatu yang menjijikan tadi waan bil mahduri lan saking lakoni barang kang den cegah minha saking ma takunu anufus nafiratun minha sesuatu yang menjijikan tadi. Selanjutnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan sesuatu yang bagus dan mencegah sesuatu yang buruk. Cuma akatan nuli nguatake sinten Allah. Bisa wajiruhu ing pira-pira cegahane Allah. Diingkaril mungkar kelawan ngingkari pira-pira kang ngingkari. Kita disuruh untuk mengingkar. Ingkar itu ya menolak sesuatu orang-orang yang pada berbuat keburukan. Laha maring zawajiruhu. Fa'u jaba mongko wajibati sinten Allah. Apa al-amru perintah bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Manahya lan nyegah nganil mungkari saking sesuatu yang buruk. Ya kunu supaya ono apa al-amru perintah bil ma'ruf iku takidan nguatake. Li awamirhi marang pira-pira perintah Allah. Wa nayula nyegah anil mungkari saking mungkar. Ta'abidan kale apa ta'abidan itu? Selawase. Li jawa cirihi maring pira-pira larangane Allah di ana nufusa krana temujune pira nafsu. Al asyirata kang lacut iku al hatiha teman-teman nungkulake apa nufus aswata ing sifat bocah sifat bocah ya kan iba ila awamiri saking manut pira-pira nglakoni ila awamiri saking manut nglakoni perintah. Sebuah itu sifat kekanak-kanakan ya manja lah, nafsu itu manja. Wa adhilatu halan nglawekake ing nafsu apa syahwatu syahwat antit karo saking eling antit karo zawajiri saking eling pira-pira larangan. Pakono mongko ana apa ingkarul mujanisina ngingkari maring pira-pira wong kang nunggal jenis iku asjar luwih nyegah laha maring larangan. Wa taubihun lan milihake wa taubihul mukhalatina utawi melehake pira wong kang campuran melah iki ngelok nih apa ya bahasa Indonesia nih. Ya pokoknya membenci orang-orang yang berbuat seperti itu iku ablagu luweh bangetake pihak ing dalam zawajir. Maksudnya sanksi sosial walidalika lan krana mongko ngono eling Nabi sallallahu alaihi wasallam ora ngejarake tidak membiarkan sapa kaum mungkarina pira kaum wong mungkar ben harihim ing dalam antarane lingkaran lingkungane kaum illa menghum kejaba meratani ing kaum sinten Allah diadabin kelawan azab muqtadarun kang den tekake. Kalau maksudnya di sini kalau ada sebuah kemungkaran kemudian kok tidak ada upaya untuk mencegah ya kan, maka itu nanti Allah akan memberikan diadabin muqtadarin, akan diberikan adab. Makanya kayak ini ya fungsinya MUI ya itu kayak gini nih fungsinya MUI, meskipun secara hukum positif memang nggak berguna karena hanya menjadi ius constituendum, hanya sebagai hukum yang dicita-citakan, tapi secara agama memang setidaknya sudah ada upaya untuk melarang kayak sonhor, terus ada upaya untuk melarang bank ya toh, bank sing jenenge riba. Nah, karena memang seperti itu, kalau nggak ada yang berbuat seperti itu nanti bisa diadab. Makanya Mbah Gus Baha terus Mbah Mun itu sering menghentikan bahwa bank itu memang di sisi lain memang solutif bagi masyarakat, tetapi sebagai fikih itu tetap dilarang ya.
dalam kedudukan fikih memang tetap dilarang. Nah, ya kasusnya seperti sonhorek itu secara fikih ya dilarang, perihal jenis sengeyel dan semacamnya itu urusan mereka. Yang penting sudah ada usaha untuk nahi mungkar. Wa idza kana lan indalana dari ono al amrul haq iku dalika mengkono ma akarukum mungkar harihim wala yaklu mengko ora sepi apa halu fa'ili tingkai pira-pira wong nglakoni al mungkari mungkar min amrani saking perkara cuma yakuna yen ana sapa wong sing nglakoni mungkar ahada mutafikir ini siji tur pira kang pisah-pisah afrodan lan dewi mutabat dibina kang pisah-pisah lam yat ahad zabu ora kumpul fihi ing dalem mungkar walam yatadafaru lan ora tulung-tulungan sapa sing ahli mungkar tadi alaihi ing ngatasé mungkar wahum utawi fa'li mungkar iku rayatun ra'iyah maka huru nabi kang sereng maaf dadun lan pira-pira wong kang ijen-ijen ustad afuna kang apes wala khilaf ra'ana khilaf benanas ing dalem antarané ulama an amruhum apa ento perintah sinten fa'il mungkar bil ma'ruf lawan bagus. Jadi ada yang kemungkarannya itu ada yang dilakukan secara sistematif, ada yang dilakukan secara pribadi-pribadi. Sistematif ya son korek itu kan sistematif banget karena banyak gitu loh. Kadang kan juga melibatkan perangkat juga karena diizini kan. Juga ada yang sistemnya sendiri-sendiri, ya maksiat yang judol kan itu sendiri dilakukan secara sendiri, judi online. Nah, seluruh manusia itu memang diperintahkan untuk melarang al-amru bil ma'ruf. Nah, tapi di Indonesia itu susah banget kalau langsung pakai yang pernah saya tulis ya, oposisi biner yang langsung berpikir hitam putih, salah bener, dosa ganjaran, kanan kiri itu susah Indonesia seperti itu. Sedangkan fikih memang menuntut oposisi biner. Fikih menuntut kalau nggak haram ya halal. Itu jelas fikihnya. Tapi untuk manusia Indonesia itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan fikih. Ya kan? Tidak bisa itu. Kita melihatlah Wali Songo itu bagaimana uletnya beliau. Gus Dur bagaimana uletnya Gus Dur ya kan. Tapi ya teman-teman tinggal memilih sebagai orang yang ternyata di bidang fikih ya jelas harus nahi mungkar ya kan. Nah, tapi kalau posisinya teman-teman ini ternyata adalah orang yang sangat disegani semua kalangan ya piye carane ya melarang tetapi tidak hanya melarang tapi tidak ada solusinya. Wa nahyuhum lan nyegah seponas ing halil mungkar ma'al maknati sartane kuwasa dengan kuwasa ya kan. Dengan paksaan lah dengan sesuatu dilarang dengan cara biyadihi dengan tangannya, dengan kekuasaannya wa dhuhur qadrati lan pertelane kuwasa dengan sesuatu yang memang itu tegas gitu wajibun iku wajib alaman ing atase wong syahada kang ningali dari kae mengkono maksiat tadi mungkar min fa'ilihi man ing wong fa'ilihi pira-pira kang nglakoni mungkar wasabulan rungu sawaman ing mungkar min qailihi man ing wong qailihi kang ngucap sapa man ing mungkar fa inama istalifulan angin pesine persulayan so ulama diwujud bidalika ing dalam wajib mengkono ana amruhum bil ma'ruf malam karyatin ing atase pira-pira mungkar al wajaba apakah itu wajib alaihi mengatasi apakah itu wajib kepada manusia fil akli lawan akal au bisyari utawa kelawan syara pada haba mengko milih-milih sapa badul mutakalimina sebagian pira ahli ilmu kalam ahli filsafat ila wujud bidzalika wajib mengkono amru bil ma'ruf bil akli lawan akal. Jadi amar ma'ruf itu juga harus pakai akal. Ada yang mengatakan itu harus sesuai logika di anak krono ini lakuan lama wajib baik itu angin begini wajib bil akli lawan akal
ayam tani nyegah sapa man minakofi saking perkara kang ala wajib mengko wajib kaitan hal maneh akli lawan akal ayam tani nyegah sapa man rohu ing sakjane man pinhu saking kopi dan dari krono temen suhune mengkono ayam awiru minggu kata luwih narik ilamu janabati maring ngedohi menjauhi sesuatu yang buruk. Jadi ketika ada sesuatu yang larangannya sesuatu yang buruk ya kan? Jadi caranya juga harus berakal juga di anak lama wadah bil akli ketika wajib larangannya itu wajib dengan akal logika untuk mencegah sesuatu yang perkara yang buruk wajah itu akli ayam ma'ahu maka yang lain larangan yang lain itu juga harus sesuai logika ablagolan luwe balik luwe temuko fi mufaraqatihi dalam misah-misahi kopi Fakat rawa Abdullah bin Mubarak rahimahullahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qauman teman-teman kaum iku rakibu numpak. Jadi larangan sabinatan ing perahu. Jadi larangan yang tadi adalah ya kudu masuk akal. Aja melarang tok. Enggak oleh. Cuma dalil tok isine ngono, kudu enek. Ini tadi ada kepastian hukumnya. Jadi tidak hanya keadilan, tapi juga ada kepastian. Faktasimu mongko andum sinten kaum Pak Akoda mongko ngalap sapa kul wahidin minhum sapa kul wahidin saben-saben siji minhum saking kaum mau dian ing panggonan anakara mongko bolongi sapa rajulun wong lanang minhum saking tadi wong penumpang mau dianggu ing panggonane rajul bi vaksin kelawan petuk kelawan pecok di pecok. Jadi saya tak rampung nih fakolu mongkong jadi ada kaum naik perahu ya kan, ada kaum naik perahu kemudian dibagi tempatnya masing-masing, ada yang di pojok sini, ada yang di tengah, ada yang di pojok kanan, pojok kiri, ada yang tengah kanan, tengah kiri ya kan. Nah salah satunya itu fanakoru rojulun minhum mau diaku bivaksin. Salah satu penumpang tadi itu mecok perahunya tadi, mecok perahunya dengan pecok, melubangi perahunya dengan pecok. Pakolu mongko ngucap sapa nganu kaum ma ing apa tasna apa iki lagi nyapon apa tas agawe sapa sira. Pakola ngucap sapa rajul wong lanang sing mecok ki mau sing melubangi tadi wa utawi maudhu iku makani panggonanku asna'u agawe sapa ingsun iki ing dalem makani mak ing perkara sita kang karo sapa ingsun falam ya'khudhu mongko ora nyekel sapa kaum ayatihi ing atase rajul pahalaka mongko rusak pahalaka mongko rusak sapa rajul walaku lan rusak sapa kaum. Jadi nah ini ada kaitannya dengan hukum di negeri kita ya. Jadi antara penumpang yang melakukan pembolongan perahu tadi itu memang benar hak dia untuk melubangi tempatnya, itu terserah dia, itu tempat-tempat dia kok melubanginya juga nggak masalah. Nah tapi di sisi lain yaitu adil aja dan itu hak dia. Tapi kalau nggak dilarang, kalau kaumnya itu penumpang lain nggak melarang, ya tenggelam itu satu-satunya nanti itu tenggelam. Nanti semuanya akan tenggelam. Jadi disitulah hukum berlaku untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau ini diantara tujuan hukum tadi yaitu di sini harus ada namanya kemanfaatan. Yo kalau dibiarkan memang adil karena itu urusan yang punya tempat tadi untuk melubangi tempatnya nggak masalah. Ya memang adil kalau dibiarkan, tapi itu mengancam keselamatan. Kan ya bilang pada balan milih sapa akhiruna ulama akhir ila wujubi dalika maring wajib amru bil ma'ruf bisa diklawan syariat dunia kaki salian akal. Ya kudu dengan syariat ya kan. Mengenyampingkan akal. Wis pokoknya nek Al-Qur'an seperti ini tekstual. Ya akhlak rono temen akal lau
lamun wajib bagi anahyu ing anahya ing nyegah anil mungkar sing mungkar kamana alan mencegah ghairahu ing sakliyane man minal kopi sanging perkara kang ora lawas apa mengko wajib nek wajib apa seluruh sepadane nahyu anil mungkar ala Allah taala ing atase Allah taala walama dadan ora menang apa urut syar'i pemekane syariah ikroi ahli limati kelawan ngejarake ahli limah malal kufri ngatasi kafir tapi nakiri lan ningkari alaihim ing ngatasi ahli limah di ana wajibatil ukuli krana temene wajib akal iku layak itu ora menang apa ibtaluha batalake wajibatil ukul bisyar'i kelawan syariat fi wurdi syar'i lan ing dalem tumekane syariat bidalika kelawan mengkono yang dibalik amr bil ma'ruf dalilun utawi dalil ngalah anan akla ing atase sunni akal iku garamu bil ora kang ora den wajibake saliyane den wajibake ingkari maring ingkari mungkar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bagaimanapun ada yang amar ma'ruf nahi mungkar itu ya ada yang berlandaskan dengan akal logika, yo ada juga yang sifatnya syariat sesuai syar'i, sesuai teks yang ada, di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau yang logika yo ya selama itu merugikan yo harus dilarang. Nah, itu kalau sekarang itu pakai amar ma'ruf bil dengan akal ya. Karena banyak sekali ternyata perbuatan nahi mungkar itu ternyata secara syariat tidak tersebut secara teks secara langsung. Nah, sesuatu yang tidak disebut dengan teks secara langsung dan sesuatu hukum yang tidak disebut secara langsung itu berarti memakai tujuan hukum yang sifatnya adalah tidak memperdulikan teks ya, itu berarti pakai tujuan hukum yang tujuannya adalah kepastian. Ada kepastian hukumnya. Tapi kalau sesuatu harus ada teksnya, itu nanti pakai sifatnya kemanfaatan hukum. Jadi teman-teman belajar Jeremy Bentham ya. Ilmu namanya Jeremy Bentham tentang tujuan hukum, yaitu antara kemanfaatan, kemudian keadilan dan juga kepastian. Tiga itu menarik. Nah, di antara tiga itu nanti ada yang ada yang ambisi, ada yang fanatik. Ono sing penting adil ya. Ada teks, nggak ada teksnya, yang penting adil. Kan adil bagaimana dulu? Kan ada adil distributif, ada adil kumulatif. Adil distributif itu ya yang penting semuanya rata 500. Kalau keadilan kumulatif kan ya tergantung kebutuhannya. Nek wong cah SD yo disangoni 5.000, nek cah SMP ya 10.000. Nah, itu memang itu bukan adil merata tapi adil murah. Akhirnya nggak jelas ada yang menegaskan hukum itu yang penting ada kemanfaatan. Yang penting ada kemanfaatannya. Nah, kemudian ada yang penting hukum itu ada kepastian. Di antara tiga ini, ada tiga mazhab ini ya di dalam ilmu hukum positif. Nah, secara Islam di hukum fikih itu menjadi konstitusi syariah yang ditawarkan Asy-Syatibi ya, yang meramaikan, yaitu adalah hifdzul mal, bisa menjaga harta, hifdzul nasl, pertama hifdzuddin menjaga agama, kemudian hifdzul nafas, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nasl, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal, kan. Nah, itu banyak sekali perdebatan bagaimana sih hukum itu berlaku. Nah, ada yang mengatakan yang penting tidak terjadi kerusakan. Kemudian sang Izzuddin bin Abi Salam, saya masih ingat diterangkan guru saya dulu, Izzuddin bin Abi Salam, yang penting sebuah hukum itu yang paling penting adalah bi'tibaril masoleh. Yang penting adalah ada kebaikan. Ada kebaikannya. Yang penting ada maslahahnya. Nah, nanti ada juga yang namanya kemanfaatan. Jadi kemanfaatannya itu dipaksa oleh negara yang kita sebut sekarang
wujudnya adalah negara komunis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dulu waktu makanya di grup itu kan ada perdebatan antara siapa namanya teman-teman ya, yang antara fikih itu nomor 1 ya. Jadi dulu itu di antara di Muktamar di mana ya, kalau nggak salah Muktamar di Solo, di Boyolali. Itu Gus Dur, terus ulama-ulama yang masih muda ya, terus Mbah Yai Sidik. Nah, itu pada menolak azas tunggal Pancasila karena itu tidak demokratis, karena itu pemaksaan. Pokoknya seluruhnya itu menolak, tapi ada satu kiai yang ya wis diterima aja azas Pancasila itu terima mutlak. Pokoknya semuanya manut dengan Pancasila. Itu yang ngendikon adalah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Ketika kiai-kiai lain itu masih memaksakan fikih sebagai hukum negara ini, ada satu kiai yang dengan tegas menerima asas Pancasila, asas tunggal Pancasila. Jadi nah, kalau efeknya apa? Kalau waktu itu NU menolak asas tunggal, akhirnya fatwa MUI itu nanti mengikat. Bisa jadi LBM, PBNU juga mengikat. Kemudian Tarjih Muhammadiyah juga mengikat. Ada ancamannya kalau ini. Akhirnya karena gara-gara Yai As'ad Samsul Arifin tadi, pokoknya ditolak tetap ke Pancasila ya. Artinya hukum-hukum Islam itu dijadikan sebagai perbandingan, dijadikan sebagai perbandingan dan juga pertimbangan, tidak mengikat secara mutlak secara negara. Itu ada misalnya, nanti saya tulis itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kalamu